Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pajak, perkenalkan nama saya Novi Karyawati dan di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap. Adapun dasar hukum yang kita pakai dalam perhitungan PPh pasal 21 ini diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994. Kemudian yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, di mana beberapa aturan perpajakan ini sudah diperbarui dan dituangkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Adapun objek PPh pasal 21 diantaranya adalah penghasilan yang diterima secara teratur, penghasilan yang diterima secara tidak teratur, honorarium, upah harian, upah satuan, mingguan, serta upah borongan. Adapun yang tidak termasuk dalam objek pajak penghasilan pasal 21 diantaranya adalah pembayaran asuransi, iuran asuransi yang dibayar kepada dana pensiun yang dibayar oleh pemberi kerja, zakat yang diterima oleh orang pribadi, penerimaan dalam bentuk natura, kemudian yang terakhir ada beasiswa. Adapun tarif pajak penghasilan pasal 17 yang terbaru di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ada 5 lapis tarif, di mana lapis yang pertama ini adalah untuk penghasilan sampai dengan 60 juta akan dikenai tarif 5%. Kemudian untuk penghasilan antara 60 sampai 250 juta akan dikenai 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta akan dikenai tarif 25%. Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenai 30%. Dan yang terakhir, nah ini adalah tambahan yang diperbarui dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah untuk penghasilan di atas 5 miliar akan dikenai tarif 35%. Sementara di undang-undang sebelumnya ini hanya dibatasi sampai dengan 30%. Nah, kemudian salah satu komponen yang perlu kita perhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan adalah penghasilan tidak kena pajak. Adapun data mengenai penghasilan tidak kena pajak diantaranya adalah yang pertama untuk diri wajib pajak dengan PTKP sebesar 54 juta dalam setahun. Kemudian ada tambahan wajib pajak kawin yaitu sebesar 4.500.000. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami yaitu PTKP-nya adalah 54 juta, serta tambahan untuk setiap anggota keluarga dan keluarga sempenda dengan maksimal 3 orang dengan masing-masing nilainya adalah 4.500.000. Nah, di sini saya punya contoh soal perhitungan pajak penghasilan. Yang pertama yaitu penghasilan kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi dalam setahun ini sudah dihitung sesuai dengan ketentuan ya dalam pasal 16 ayat 4 yaitu sebesar 584.160.000. Berapakah pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayar? Nah, teman-teman, di sini penghasilan kena pajak sudah diketahui. Kita hanya tinggal mengalihkan dengan tarif yang ada di pasal 17 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Untuk menghitung besarnya pajak penghasilan dengan penghasilan kena pajak sebesar 584.160.000, maka kita akan mengalihkannya dengan beberapa lapis. Tetapi kita harus mengalihkan dari lapis yang pertama dulu karena memang sistem perpajakan untuk perhitungan PPh pasal 21 ini akan dikenai tarif progresif, di mana semakin tinggi penghasilannya akan tarifnya juga akan semakin tinggi. Nah, yang pertama tarif 5% akan kita kalikan 60 juta karena memang untuk 5% ini batas maksimal yang boleh dikalikan adalah 60 juta sehingga diperoleh 3 juta. Kemudian 15% akan kita kalikan sebesar 190 juta yaitu untuk penghasilan 60 sampai dengan 250 juta. Ketemu 28.500.000. Kemudian tarif yang ketiga 25% kita kalikan dengan 250 juta. Ketemu 62.500.000. Kemudian 30% dikali dengan sisanya yang belum kita
kalikan, yaitu sebesar 84.160 sehingga ketemu 25.248.000. Kalau dijumlah maka besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar dalam 1 tahun adalah Rp119.248.000. Kemudian di sini saya punya contoh soal yang lebih kompleks, di mana di sini kita hanya disediakan data mengenai penghasilan saja, sehingga untuk menentukan pajak penghasilannya nanti kita akan menghitung dari awal sampai dengan akhir. Nah, di sini saya punya data, yaitu Tuan B merupakan pegawai tetap di salah satu perusahaan dengan gaji pokok 12.500.000 per bulan dengan tunjangan 1.500.000 per bulan. Tuan B status belum menikah dan membayar iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 2,5% dari gaji pokoknya. Berapakah PPh pasal 21 yang harus dibayar? Nah, ketika ada soal demikian, maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus mencari dulu berapakah penghasilan bruto yang diterima oleh Tuan B. Yang pertama, penghasilan bruto yang diperoleh terdiri dari gaji pokok sebulan yaitu sebesar 2.500.000. Kemudian di data soal tadi juga disebutkan bahwa Tuan B mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 1.500.000 sehingga total penghasilan bruto yang diperoleh dalam 1 bulan adalah 14 juta rupiah. Kemudian setelah menghitung penghasilan bruto, kita akan menguranginya dengan beberapa pengurang. Karena statusnya dia adalah pegawai tetap, maka pengurang yang pertama kali harus kita perhitungkan adalah biaya jabatan. Di mana biaya jabatan ini tarifnya adalah sebesar 5% dikali dengan penghasilan bruto dengan batasan maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta dalam 1 tahun. Nah, di sini 5% dikali dengan penghasilan bruto yaitu sebesar 14 juta, hasilnya adalah 700.000. Tetapi karena batasan maksimal 500.000, maka akan kita masukkan sebesar 500.000 saja. Kemudian yang kedua, Tuan B juga membayar jaminan kecelakaan kerja sebesar 2,5% sehingga iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 2,5% dikali dengan gaji pokok sehingga diperoleh 312.500 sehingga total pengurang yang diperoleh yaitu sebesar 812.500. Dengan demikian penghasilan itu dalam sebulan yaitu sebesar 13.187.500. Nah, sahabat pajak, setelah kita menghitung penghasilan itu sebulan, maka penghasilan ini akan kita kalikan dalam 1 tahun sehingga dikali dengan 12 bulan yaitu memperoleh Rp131.875.000. Nah, setelah diketahui penghasilan neto setahun, maka kita akan menguranginya lagi dengan PTKP yang sudah kita bahas di depan tadi. Nah, karena status Tuan B ini belum menikah, maka untuk PTKP-nya hanya terdiri dari untuk WP sendiri aja, yaitu sebesar 54 juta. Dengan demikian maka penghasilan kena pajak untuk Tuan B ini adalah sebesar Rp77.875.000. Dengan demikian kita bisa melakukan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan tarif yang ada di UU HPP. Nah, adapun perhitungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mengalihkan dengan lapis yang paling rendah yaitu 5% dikali dengan batasan maksimalnya yaitu 60 juta. Ketemu 3 juta, kemudian sisanya kita kalikan dengan tarif yang kedua yaitu sebesar 15% dikali dengan 17.875.000 sehingga ketemu 2.681.250. Dengan demikian total PPh yang harus dibayar adalah 5.681.250 per tahun atau Rp568.125 per bulan. Nah, sobat pajak, bagaimana penjelasan saya tadi? Mudah bukan dalam mencari atau menghitung PPh pasal 21? Nah, di sini saya punya latihan soal untuk kita kerjakan ya. Ada 4 soal di sini. Yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 21. Nomor 2, jelaskan tarif PPh pasal 21 yang tertera dalam pasal 17 UU HPP. Kemudian yang ketiga, seorang wajib pajak memiliki penghasilan kena pajak sebesar 298.600.000. Hitunglah pajak penghasilannya.
Kemudian yang terakhir di sini adalah soal yang lebih kompleks, di mana saya punya data Bapak Amir merupakan pegawai tetap di salah satu perusahaan dengan gaji pokok sebesar 13.500.000 per bulan dan memperoleh tunjangan sebesar 1.700.000 per bulan. Bapak Amir berstatus menikah dan memiliki 2 tanggungan dan membayar iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 2,5% dari gaji pokoknya. Berapakah PPh pasal 21 yang harus dibayar? Nah, Sobat Baca, demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.